Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Selama 3 tahun, sejak binatang bertanduk emas menciptakan nama untuk dirinya sendiri sebagai kaisar bersayap perak, ia menjadi makhluk yang cukup terkenal di benua utama. Pemuda otomat Chiweika mengerutkan kening, seorang manusia yang mampu menahan serangan pasukanku, dia benar-benar jenius, dan tidak akan menjadi boneka jiwa orang lain. Ada kemungkinan lebih tinggi bahwa kaisar bersayap perak ini menjadi pengawalnya. Latar belakang manusia ini pasti sangat besar. Memang, gurunya telah memberinya persenjataan dewa binatang dan sayap sawu, bahkan senjata dewa binatang yang lebih murah adalah senjata yang digunakan para ksatria, itu masih sangat mahal. Apalagi sayap sawu, 1 triliun ras di alam semesta, satu-satunya orang lain yang mengetahui keajaiban item ini selain pengguna Luo Feng adalah pemimpin kota kekacauan utama itu sendiri. Harta karun seperti itu, jika kekuatannya dibocorkan, itu sudah cukup untuk membuat para ksatria menjadi gila karenanya. Bahkan seluruh kekayaan seorang ksatria tidak akan mampu membelinya. Tentu saja Chiweika tidak tahu bahwa Luo Feng memiliki harta karun seperti itu, dia hanya menduga bahwa dengan latar belakangnya, dia memiliki banyak harta karun. Jenius mutlak seperti itu bernilai banyak poin kontribusi. Poin kontribusi dan harta yang dia miliki. Chiweika menggertakkan giginya, aku akan memberikan semuanya. Bahkan jika biayanya besar, itu akan sepadan. Luo Feng sedang terpojok juga. Melawan 9 juta boneka kelas F9 yang menyerang dalam formasi, itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditahan oleh tubuh bumi untuk waktu yang lama. Dan kartu trufnya yang lain, pasukan serangga juga ditekan. Meskipun serangannya sangat kuat, boneka ini adalah kelas F9 dan poin terkuat mereka adalah pertahanan mereka. Satu serangan dari tentara serangga dapat menyebabkan kekacauan di antara 1 juta boneka dan bahkan masalah dalam 10.000 inti mereka. Namun akan ada sedikit kehilangan armor F9 mereka. Dibandingkan saat pasukan serangga diserang oleh 8 pasukan lainnya, pasukan serangga hanyalah puncak penguasa sektor, pertahanan mereka bahkan tidak sebanding dengan kematian normal. Tentu saja mereka tidak bisa dibandingkan dengan pertahanan logam F9. Kerugiannya akan tragis dan berat. Kekuatan klan serangga adalah serangan kuat mereka, 1 juta raja-raja sektor, bahkan dapat sangat merusak kaisar puncak. Melawan pasukan robot biasa, serangannya yang kuat dapat merusak inti internal mereka. Namun, boneka kelas F9 ini canggih baik di luar maupun di dalam. Mereka semua sangat mahal untuk dibuat. Masing-masing harganya lebih mahal daripada Raja Puncak penguasa sektor, mereka sangat kokoh. Saya tidak dapat mengganggu inti mereka dari luar. Itu akan menjadi tragedi. Luo Feng sangat jelas tentang ini. Metode yang berbeda memiliki pro dan kontra. Melawan 9 tentara yang mengelilinginya, Luo Feng hanya memiliki satu jalan keluar, dan itu adalah membiarkan binatang bertanduk emas itu muncul. Dia tidak punya pilihan lain. Aku sudah berada di perang wilayah luar selama lebih dari 1000 tahun, namun aku belum pernah berada dalam situasi seperti ini sebelumnya. Otomaton sampah, menangis putus asa. Luo Feng mengamuk dan bergegas ke langit. Binatang bertanduk emas muncul di udara di atas tanah yang luas. Dengan kepakan sayapnya, tiba-tiba melintas dan menghindari benang merah yang tak terhitung jumlahnya. Dengan bantuan sayap sawu, ditambah kemampuan fisiknya sendiri, kecepatannya dengan perjalanan serangan tidak masuk akal. Melolong, itu mengeluarkan lolongan marah. Itu mengepakkan sayapnya dan bergegas menuju salah satu dari 1 juta pasukan boneka F9 yang kuat. Tentara segera mulai melarikan diri sementara 8 lainnya malah mendorong ke depan, mempertahankan posisi optimal untuk mengepung dan menyerang binatang itu. Meninggalkan 3 putaran di udara, binatang itu telah mencapai kecepatan di bawah cahaya, secara bersamaan berakselerasi lebih, mencapai mendekati kecepatan cahaya. Akselerasi jutaan boneka F9 jauh lebih lambat, mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan tubuh bumi Luo Feng. Mereka hanya mengandalkan jarak dan dukungan dari pasukan lain, mencapai kecepatan di bawah cahaya sebelum tubuh bumi bisa mengejar. Namun, binatang bertanduk emas itu benar-benar berbeda. Strike travel awalnya merupakan teknik gerakan untuk sayap. Sayap sawu mahir melarikan diri dan menghindar. Bahkan seorang kaisar puncak, tanpa teleportasi tidak akan mampu mengimbangi binatang itu. Jutaan boneka F9 baru saja berakselerasi, sebelum mencapai kecepatan di bawah cahaya, binatang bertanduk emas yang sangat cepat itu telah menyusul. Dengan kepakan sayapnya, menyebar di area 100 km, ia langsung menutupi langit. Melolong, binatang itu melolong. Sayapnya bertindak seperti bilah, itu langsung bentrok dengan boneka yang melarikan diri. Betapa besar sayapnya, beberapa ratus km luasnya.
Setiap boneka hanya setinggi 10 meter, bahkan dengan 1 juta orang berkumpul dengan jarak di antara mereka, paling banyak akan menyebar lebih dari 1000 km. Rumble, binatang itu bergegas melewati tentara. Boneka F9 yang tak terhitung jumlahnya melambaikan senjata mereka, berbenturan dengan tubuh binatang itu. Namun, senjatanya dilempar begitu saja, hampir seperti mainan yang dilemparkan. Hal yang paling aneh adalah, dengan serangan sayap sawu, sejumlah besar boneka benar-benar kehilangan kemampuan untuk bergerak, dengan cepat jatuh dari langit. Bagaimana ini bisa? Ini adalah boneka kelas F yang luar biasa, inti energinya sangat kokoh. Bagaimana bisa kehilangan mobilitasnya hanya setelah satu benturan? Satu benturan benar-benar dapat membuat lebih dari 10.000 boneka berhenti bergerak? Chiweika menyaksikan dengan tak percaya di tempat kejadian. Binatang bertanduk emas itu mengeluarkan lolongan yang menusuk telinga dan mengepakkan sayapnya. Luo Feng, yang awalnya berpikir itu tidak buruk bahwa satu bentrokan memungkinkan dia untuk merusak lebih dari 100 boneka, terkejut menemukan bahwa selama sayap sawu melintas melewati boneka, tubuh F9 mereka mungkin masih tidak rusak, tetapi inti mereka semua akan dihancurkan. Alasannya adalah energi ruang khusus sayap sawu, energi itu mengirimkan benang energi ke dalam boneka. Benang-benang itu, selama mereka menyentuh boneka F9, itu sudah berakhir. Menyesal dengan rasa sakit karena menyerangku. Binatang itu melolong bersemangat, terus mengepakkan sayap sawu, bergegas melawan jutaan tentara yang kuat. Sejumlah besar dari mereka jatuh dari langit, semua kehilangan mobilitas mereka. Sambil bergegas melewati mereka, binatang itu terus-menerus mengumpulkan boneka-boneka yang kehilangan mobilitasnya ke dalam ring dunianya. Meskipun mereka tidak bisa bergerak, dengan perbaikan, mereka masih bisa diperbaiki. Sebuah mainan yang masing-masing bernilai beberapa ratus elemen campuran, bahkan yang rusak akan bernilai puluhan elemen campuran. Dalam sekejap mata, binatang itu telah mengumpulkan ratusan ribu boneka F9. Boneka lainnya semua melarikan diri dengan liar ke segala arah, bahkan 8 juta lainnya mulai dengan cepat melarikan diri, terbang menuju 9 kapal piramida. Melolong, binatang itu mengepakkan sayapnya dan meninggalkan 3 putaran lagi di udara, bergegas ke pasukan lain. Namun kali ini dia hanya mendapatkan beberapa puluh ribu boneka, sisanya berhasil melarikan diri. Prasyarat untuk mengumpulkan mereka di cincin dunianya adalah mereka tidak bisa menolak. Saat ada perlawanan, koleksi tidak akan berhasil. Ini juga mengapa binatang itu hanya bisa mengumpulkan mereka yang memiliki inti yang rusak. Tentu saja, ada metode untuk mengumpulkannya secara paksa, seperti kemampuan alaminya menelan. Menelan mereka semua dengan paksa. Itu sangat berbahaya, mereka yang memiliki kemampuan untuk melawan, begitu resistensi itu tumbuh terlalu kuat, itu dapat merusak dan akhirnya menghancurkan dunia internal binatang itu. Ya, di kejauhan, pemuda otomat Chiweika menggertakkan giginya dan tersenyum dingin di ruang kendalinya, untuk mengambil begitu banyak bonekaku, kaisar sayap perak, memang kaisar abadi dan sangat kuat. Namun, properti saya tidak begitu mudah untuk dilahap, saya akan membuat Anda memuntahkan semuanya. 9 negara dewa mutlak, mengaktifkan. Dia mengertakkan gigi dan memesan. Tuannya adalah seorang prajurit otomat mutlak yang telah menjelajahi alam semesta selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dengan dia sebagai ai kapal. Tuannya memperlakukannya seperti saudara sejati dan secara khusus membuat senjata otomat yang menakutkan untuknya. Biasanya senjata semacam itu memiliki prasyarat yang sangat tinggi untuk mengendalikannya. Bahkan bentuk pertama sayap sawu membutuhkan Luo Feng untuk menguasai tingkat pertama dari 7 bentuk Nansen sebelum dia bisa menggunakannya. Untuk memungkinkan Chiweika menggunakan dan memanipulasi kekuatan yang tangguh. Tuannya telah menghabiskan banyak uang dan energi untuk secara pribadi membuat 9 negara dewa mutlak ini. Di tengah udara, di mana musuh bersembunyi, mata emas binatang itu menatap sekeliling. Boneka otomat F9 yang tak terhitung jumlahnya semuanya bergegas kembali ke 9 piramida. Di udara, hanya 9 kapal piramida yang melayang, binatang itu tidak dapat menemukan tubuh asli dari automaton yang tidak mati. Itu mengepakkan sayapnya, bergegas di salah satu dari 9 piramida. Ini adalah pertama kalinya aku begitu tertekan dalam perang wilayah luar, dan bahkan aku tidak dapat menemukan musuh. Namun, aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Binatang itu terbang menuju piramida. Weng. 9 piramida secara bersamaan menembakkan cahaya ungu yang mencolok. Kabut cahaya ungu melesat keluar dari bawah, hampir seperti senjata khusus. Namun sebelum binatang itu bisa melihat semuanya dengan jelas, cahaya ungu menyebar dan sinar yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah, menutupi semuanya dalam cahaya. Saat mereka menjalin, sebagian dari mereka menjebak binatang bertanduk emas itu.
Melolong, binatang itu mengepakkan sayapnya dan meronta-ronta, menebas sejumlah besar cahaya, namun lebih banyak lagi yang muncul. Begitu terperangkap, semua piramida terhubung. Gemuruh, tanah dan langit berubah, semua yang ada di depan mereka menghilang, meninggalkan ruang ungu. Binatang itu benar-benar telah ditangkap di 9 negara dewa mutlak. Ketika binatang bertanduk emas telah jatuh ke negara 9 dewa mutlak. Alam semesta virtual, Gunung Naga Belakang, Teluk Bintang 9. Su Xin sedang berdoa untuk Luo Feng. Dia telah berada di perang wilayah luar selama lebih dari 1000 tahun. Namun aku belum pernah melihatnya pergi begitu tergesa-gesa sebelumnya. Tuhan, tolong lindungi Luo Feng. Setiap kali Luo Feng mengalami bahaya, keluarganya akan sangat mengkhawatirkannya. Ini juga mengapa dia hampir tidak pernah memberitahu mereka ketika dia dalam bahaya. Pada saat yang sama, alam semesta yang gelap, bilah yang benar-benar hitam seperti kapal terbang dengan cepat. Yang mulia, kami masih 1 hari lagi dari titik perjalanan. Yang mulia, ini adalah pertama kalinya kami ke perang wilayah luar dan kami langsung menuju ke benua utama Yanji. Ada banyak prajurit yang kuat di sana. Yang mulia baru saja menjadi seorang kaisar. Anda masih seorang kaisar yang rendah, bahkan ada puncak. Kaisar di sana. Dengan mendengus dingin, kedua bawahan itu diam. Ini adalah pemuda tinggi lapis baja hitam. Penampilannya seperti patung batu, dan dia benar-benar tidak berambut. Hal yang paling menarik dari penampilannya adalah matanya, seperti permata merah, memancarkan cahaya misterius. Seluruh tubuhnya memancarkan energi hitam iblis yang kuat. Sulit bagi saya untuk mendapatkan kesempatan. Sementara hubungan saya dengan ras iblis baik, menggunakan identitas mereka untuk memasuki medan perang paling gila di alam semesta utama. Sekarang saya di sini, bagaimana saya bisa mundur? Pemuda lapis baja hitam berkata dengan dingin. Ya, kedua mayat resmi itu menjawab dengan hormat. HMPH, santai, bagaimanapun juga, aku adalah kaisar tingkat rendah. Bahkan jika ras lain memiliki teknik khusus, mereka mungkin dapat mengalahkanku, tetapi tidak mungkin bagi mereka untuk membunuhku. Pemuda itu menggelengkan kepalanya dengan percaya diri. Ini adalah kesempatan saya untuk memasuki eselon atas perlombaan, saya tidak bisa mengendur. Kedua bawahan mendengarkan dengan patuh. Benua utama Yanji, pemuda lapis baja hitam menatap alam semesta gelap yang luas, bergumam. Ketika Su Xin berdoa untuk Luo Feng, pemuda misterius berbaju hitam itu sedang menuju ke benua utama Yanji. Luo Feng terjebak dalam keadaan berbahaya. Ruang ungu yang luas mengeluarkan energi yang menakutkan. 9 piramida sebelumnya telah menembakkan sejumlah besar senjata khusus yang melayang di posisi berbeda. Senjata khusus ini, beberapa adalah boneka setinggi setengah meter sementara yang lain adalah pedang besar sepanjang 100 meter, yang lain adalah boneka berbentuk khusus setinggi 0,1 meter. Segala macam bentuk dan bentuk, tersebar di sudut-sudut ruang ungu, dengan cepat berkumpul, energi besar di dalam ruang mengalami perubahan besar yang mengejutkan. 1 juta senjata khusus langsung membentuk 81 raksasa lapis baja penuh. 81 raksasa, berdiri di sudut ruang ungu, mengelilingi binatang bertanduk emas. Raksasa terpendek adalah 8 meter sedangkan yang tertinggi adalah 80 meter. Ini adalah, binatang itu melayang di angkasa. Mata emas gelapnya dengan tenang menganalisis situasi. Dia merasa terkejut di dalam, senjata yang tak terhitung jumlahnya yang dikumpulkan sebelumnya, mereka tampaknya terbuat dari logam kelas G81 raksasa ini, mereka menggunakan logam kelas G bahkan jika itu bukan kelas G puncak, mereka masih akan bernilai lebih. 10 miliar elemen campuran, logam kelas G sangat mahal. Seperti bilah bayangan darah dan perisai bermata 6 yang dia pesan secara khusus, keduanya terbuat dari logam kelas G. Prajurit tingkat kaisar biasanya menggunakan logam kelas G lagi pula, logam kelas F tidak bisa menahan pertempuran kaisar. Untuk benar-benar bertarung dengan benar di level itu, seseorang harus menggunakan logam kelas G level atas. Secara alami, Luo Feng hanya membeli pisau dan perisai. Dengan diskonnya, dia hanya menghabiskan sekitar 6 juta poin. Hanya pisau dan perisai yang lebih mahal daripada kapal planet Yunmo. Grade G jelas jauh lebih mahal daripada logam grade F9. Kaisar Undi Yings biasanya hanya menggunakan grade G untuk barang-barang kecil, karena mereka tidak mampu membuat kapal dari itu. Itu akan menjadi sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh para ksatria ke atas. 81 raksasa di hadapannya ini, bahkan jika itu adalah logam G kelas rendah, mereka masih bernilai lebih dari 10 miliar elemen campuran. Ini sebanding dengan kekayaan seorang kaisar. Dari mana musuh ini? Luo Feng terkejut, tersenyum dingin di dalam, tidak peduli apa, ketika aku membunuhnya, semua ini akan menjadi milikku. Ini jauh lebih berharga daripada mengumpulkan poin. Kaisar sayap perak, sebuah suara menggelegar bergema dari raksasa ungu tertinggi, itu berbicara bahasa otomat umum.
Binatang bertanduk emas itu berbalik menghadap raksasa ungu itu. Dibandingkan dengan monster sepanjang lebih dari 100 km, raksasa setinggi 80 meter itu hanyalah manusia kecil. Berbicara, binatang itu berbicara bahasa otomat. Kamu telah mengumpulkan 530.000 bonekaku. Jika kamu mengembalikannya kepadaku, aku bersedia melepaskanmu. Raksasa ungu itu menatap binatang besar itu. Anda harus tahu bahwa kemampuan perangkat pemindaian saya jauh melebihi Anda. Anda tidak akan dapat mendeteksi saya, tetapi saya dapat dengan mudah menemukan Anda. Binatang itu terdiam, mata emasnya yang gelap menatap dingin ke arah raksasa itu. 81 raksasa saya, mereka adalah kartu truf terakhir saya, 91 Dewa Negara Dewa Mutlak 9. Raksasa itu melanjutkan, mengapa menyebut mereka dewa? Karena di dalam negara dewa ini, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan kaisar tingkat rendah, dan ini secara individu. Jika saya melepaskan teknik saya di sini, bahkan jika Anda adalah seorang kaisar dengan tubuh abadi, Anda masih akan terluka parah. Anda akan kehilangan bagian dari tubuh abadi Anda dan akan membutuhkan jutaan hingga puluhan juta tahun untuk pulih. Jika kita bertarung habis-habisan, itu tidak layak. Selama kamu mengembalikan boneka itu, aku akan melepaskanmu dari 9 negara dewa absolut dan membiarkanmu pergi dengan selamat. Raksasa ungu berkata. Binatang itu menatap 81 raksasa. Dewa, kekuatan tingkat kaisar rendah? Apakah kita memiliki gencatan senjata atau bertarung habis-habisan? Terserah padamu kaisar sayap perak, kata raksasa itu. Di ruang kontrol yang jauh, pemuda otomat Chiweika mengungkapkan senyum iblis. Pang bodoh, ketika kamu mengembalikan boneka itu kepadaku, aku akan memberimu pelajaran yang bagus. Sambil menghancurkan tubuhmu, aku akan menghancurkan cincin duniamu dan mengusir penguasa sektor manusia itu. Mendapatkan hartanya adalah tujuanku. Namun, 530.000 boneka adalah boneka kelas atas. Saya menghabiskan 800 juta permata nila. Butuh lebih dari 10 juta permata nila untuk memperbaikinya juga. Bagaimanapun mereka sedikit rusak, tubuh inti mereka seharusnya masih baik-baik saja. Tingkat atas ini boneka di tangan binatang buas, itu benar-benar sia-sia. Permata indigo adalah mata uang tertinggi dari ras robot. Dibandingkan dengan mata uang manusia, 2 permata nila adalah tentang harga satu elemen campuran. Secara alami, karena musuh berasal dari ras lain, setiap mata uang tidak dapat bekerja satu sama lain. Beberapa prajurit mungkin melakukan barter secara pribadi, 2 permata nila untuk 1 elemen campuran. Ini hanya perkiraan kasar jumlahnya. Ketika mereka benar-benar barter, tentu saja banyak faktor lain yang terlibat. Binatang itu mengamati. 9 negara dewa mutlak ini bukanlah negara dewa sejati. Itu hanya dalam nama, dan intinya masih 9 piramida mengambang. Melolong, binatang itu meraung dan 81 dewa robot bergerak mengelilinginya. Masalah besar. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan tingkat kaisar yang rendah. Dengan 81 dari mereka menekannya, itu mirip dengan kaisar puncak. Terlebih lagi, bukankah mereka memiliki kemampuan khusus yang tersembunyi? Pengendali itu bahkan mengatakan ada teknik khusus yang bisa dia gunakan. Berjuang atau gencatan senjata. Dewa terbesar memandang binatang bertanduk emas itu. Automaton abadi, apakah kamu pikir aku akan sebodoh kamu? Binatang itu mengeluarkan raungan. Jawabanmu membuatku kecewa. Jadi, nikmati 9 negara dewa mutlak. Kamu adalah orang pertama yang membuatku menggunakan ini, kamu harus merasa terhormat. Raksasa ungu itu berbicara. Setelah selesai berbicara, 81 dewa segera mengeluarkan energi yang menakutkan, masing-masing menjadi sinar cahaya dan menembaki binatang itu dari segala arah. Binatang itu mendongak dan melolong. Hua, mengepakkan sayap sawu, itu meninggalkan 3 lengkungan di ruang angkasa dan langsung menghindari 12 dewa yang menyerangnya, bergegas langsung ke sudut negara dewa. Otomatis idiot, apakah kamu benar-benar berpikir aku akan bentrok langsung dengan mereka? Apakah aku akan sebodoh itu untuk bertarung melawan dewa logam kelas G? Keuntunganku adalah kecepatanku, bahkan seorang kaisar puncak, tanpa teleportasi tidak akan pernah menandingi binatang bertanduk emas itu. Saat mengobrol dengan robot mati sebelumnya, Luo Feng telah menyusun rencana. Menghindari, dan terus menghindar. 81 dewa jelas kikuk dan bodoh, dan tidak mampu mengepung binatang yang gesit itu. Mari kita hancurkan negara dewa ini terlebih dahulu. Binatang itu melepaskan sayapnya dan terbang ke sisi negara dewa, segera melepaskan bentuk pertama kebijakan bulan. Sayapnya bertindak seperti bilah dan menebas apapun di jalurnya, ruang itu sendiri terkoyak dan kilatan perak menebas di sisi ruang ungu. Negara dewa, perangkap, Chiweika yang jauh bergumam pelan, mengejek, ini adalah senjata ampuh yang dibuat oleh tuannya, kamu bisa bermimpi tentang menghancurkannya dengan mudah.
Di dalam negara dewa, saat binatang itu menebas di sisinya, sejumlah besar benang ungu tiba-tiba keluar di dalam ruang. Benang yang tak terhitung jumlahnya melilit pada jarak dekat, bahkan binatang itu tidak bisa menghindarinya. Howl, binatang itu melolong dan meronta. Sayap sawu mengepak dan memotong sejumlah besar benang, itu baru saja mulai melarikan diri ketika lebih banyak benang muncul. Dewa negara, air mata, Chiweika bergumam, mengendalikan 81 dewa. Dalam 9 negara dewa absolut, 81 dewa melambaikan tangan mereka seperti pisau. Meskipun itu tampak seperti tebasan sederhana, dengan 81 tebasan merobek ruang itu sendiri dan menyerbu binatang itu. Saat dalam penerbangan, 81 tebasan mulai menyatu, membentuk satu bilah buram besar. Juga, energi ungu dalam jumlah tak terbatas mengalir ke tebasan dari ruang itu sendiri, menyebabkannya menjadi lebih jelas. Akhirnya, itu membentuk tebasan pedang sejati sepanjang 300 meter. Saat terbang, air mata yang sangat tipis muncul di ruang itu sendiri. Apa ini? Yang terbaik bertanduk emas merasa marah dan tak berdaya melawan benang ungu yang tak terhitung jumlahnya. Namun, setelah melihat pedang 300 meter yang tampak normal itu terbang ke arahnya, matanya menunjukkan ekspresi keseriusan, ia dengan cepat menutup sayapnya dan membungkus dirinya sendiri. Pedang besar yang tampaknya normal menebas angkasa, dan dalam sekejap mata, itu mengenai sayap perak. Binatang bertanduk emas yang terbungkus di dalamnya seperti telur perak, sayapnya telah sepenuhnya melindungi binatang itu dengan baik, tidak meninggalkan satu celah pun. Gemuruh, binatang itu terlempar ke belakang jauh. Sejumlah besar benang ungu yang memegang binatang itu juga harus dilepaskan, beberapa di antaranya putus karena kekuatan yang kuat. Binatang itu menjadi seberkas cahaya saat terbang mundur. Setelah terbang kembali ratusan ribu km, barulah ia membuka sayapnya. Mulutnya memiliki sedikit darah emas yang menetes, dan matanya yang gelap berkilauan karena kegilaan. Sayap telah menyebar lebih dari 90% dari kekuatan, dengan armor umum menyebarkan 90% dari kekuatan yang tersisa. Melalui keduanya yang sangat melemahkan serangan, kekuatan yang tersisa hanyalah 1/1000 dari yang asli. Meski begitu, itu masih melukai binatang itu. Melolong, binatang itu mengepakkan sayapnya. Itu melengkung di udara dan dengan cepat bergegas ke dewa terdekat. Jelas bahwa mereka terkuat saat menyerang bersama. Selama itu bisa menangkap satu binatang, itu akan jauh lebih aman. Cici, benang ungu yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi bergegas mengelilingi binatang itu, mulai menjebaknya. Benang ungu ini lagi. Bajingan, Luo Feng mengamuk di dalam. Binatang itu berjuang mati-matian, menyebabkan sejumlah besar benang putus. Namun, lebih banyak diproduksi, menyebabkan binatang itu sekali lagi jatuh ke dalam perangkap yang sama, tidak dapat membebaskan diri. Melolong, itu berjuang dan mengamuk. Untuk benar-benar dapat menahan serangan negara 9 dewa mutlakku dan tidak terkoyak, aku menghormati kekuatanmu. Dewa tertinggi dari 81 dewa tiba-tiba mengacungkan pedang yang lebih besar dari dirinya sendiri, meraung, kalau begitu terima serangan keduaku. Weng, 80 lainnya dari mereka semua mengulurkan satu jari dan menembakkan cahaya ungu tipis. Meskipun mereka tipis, mereka sangat kental. 80 lampu ungu ini semuanya melesat ke bilahnya. Dewa tertinggi secara bersamaan membuang bilah besar, yang diresapi dengan hukum ruang dan api. Itu membuat bilah besar itu merobek lubang besar di ruang angkasa itu sendiri, itu langsung terbang lurus ke arah binatang itu dengan kecepatan yang menakutkan. Binatang itu secara alami menutup dirinya di sayapnya lagi, dan dengan paksa dipukul mundur lagi. Tubuhnya masih baik-baik saja, kalau begitu ambil seranganku yang ketiga. Aku tidak percaya kamu bisa menerimanya. Dewa tertinggi meraung. Setiap serangan lebih kuat dari sebelumnya. Serangan ketiga ini hampir seperti palu yang kokoh, membentur sayap binatang yang dilindungi itu. Binatang itu begitu terguncang sehingga darah keluar dari mata, hidung dan telinganya, bahkan memuntahkan darah emas. Saat dipukul mundur, benang ungu yang tak terhitung jumlahnya datang untuk mengikatnya lagi, menyebabkannya menjadi sangat marah. Pemuda Chiweika yang mengendalikan pertempuran ini dari jauh menamparkan kursi paduannya, memecahnya, 3 serangan berturut-turut tidak menghancurkan tubuhnya. Negara dewa ini adalah sesuatu yang Tuanku ciptakan secara pribadi, dan 3 serangannya semuanya dianggap sebagai milikku. Tingkat Kaisar Puncak. Meskipun seseorang akan memiliki tubuh yang tidak akan mati, tubuhnya masih akan dihancurkan sebelum direformasi. Mengapa tubuhnya tidak hancur berantakan? Selama aku bisa menghancurkan tubuhnya, cincin dunianya akan muncul. Aku akan menggunakan negara dewa untuk secara instan mengambil cincin dunia dan menyebabkan ketidakstabilan di cincin itu untuk membuatnya runtuh. Begitu Tuan Sektor Manusia muncul, aku akan dapat menangkap targetku. Namun, mengapa saya tidak dapat menghancurkan tubuhnya?
Ini adalah 9 negara dewa mutlak, itu adalah sesuatu yang dibangun oleh Master untuk saya dari hubungan yang kami miliki selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia menghabiskan banyak uang untuk meningkatkan kekuatan saya. Dan persenjataan. Kekayaan kaisar yang normal bahkan tidak mampu membelinya. Meskipun itu tidak dapat membunuh seorang kaisar puncak, menghancurkan tubuhnya seharusnya mudah. Namun, dia tidak bisa mempercayai pemandangan di depannya. 9 negara dewa mutlak, dia tentu tidak akan curiga. Seorang kaisar puncak sangat kuat. Bahkan setelah menghancurkan tubuhnya, dia dapat dengan mudah berubah tanpa kerusakan apapun. Oleh karena itu membunuhnya sangat sulit. Chiweika bahkan tidak berpikir untuk membunuh kaisar bersayap perak. Dia juga tidak memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Dia hanya ingin menghancurkan tubuhnya sekali, menggunakan kesempatan untuk mendapatkan tuan sektor dan metode otomat untuk menyebabkan dunia hancur. Aku tidak percaya ini. Dia menggertakkan giginya, tidak bisa membunuhmu adalah satu hal, tapi aku bahkan tidak bisa menghancurkan tubuhmu? 9 negara dewa mutlak tuan tidak mungkin selemah itu. Merusak. Chiweika mengamuk, negara dewanya sekali lagi memulai serangan yang lebih mengerikan. Serangan keempat, serangan kelima, serangan keenam, 81 dewa yang semuanya kaisar rendah menggunakan bantuan ruang ungu untuk melepaskan serangan mengerikan berulang kali. Negara dewa, roda gerindra. Chiweika menggertakkan giginya dan melepaskan serangan ke-9 dari negara dewa, yang terkuat yang dia miliki. Mata 81 dewa semua menyala, cahaya berkumpul di dalam senjata mereka saat mereka semua terbang keluar dari tangan mereka dan berkumpul di udara. Di antara 81 senjata yang menyala, yang besar seperti bilah 100 meter sedangkan yang kecil panjangnya tidak sampai setengah meter. Mereka membentuk senjata roda gerindra yang aneh, dengan ujung yang tajam di sampingnya. GG. Roda berputar dan benang ungu yang tak terhitung jumlahnya menyatu ke dalamnya, itu bertindak seperti inti ruang ungu. Halo, itu bergegas langsung ke binatang itu. 2 lapisan bawah dan atas roda terjalin. GGG, bahkan ruang dicabik-cabik hingga tak terhitung jumlahnya. Ketika roda itu menabrak binatang bertanduk emas itu, ia mulai menggilasnya dengan gila. Sayap sawu berbenturan keras dengan gerindra gila. Meskipun tubuh binatang bertanduk emas itu menjadi bubuk, namun lapisan luar sayapnya tidak rusak. Melolong. Binatang itu melolong kesakitan. Otomatis idiot, pang bodoh, metode apa lagi yang kamu miliki? Binatang itu melolong marah. Bisakah kamu hanya mengandalkan benang ungu ini untuk mengikatku? Roda gerindra dengan cepat terbang kembali, mengembalikan 81 senjata kepada para dewa. 81 dewa memandang binatang bertanduk emas yang jauh, tidak tahu harus berbuat apa. 9 negara dewa absolut sebenarnya tidak dapat menghancurkan tubuhnya. Chiweika yang jauh marah dan khawatir. Serangan ke-9 ini adalah serangan terkuat yang bisa dilakukan negara dewa, kecuali jika Chiweika bersedia membayar lebih mahal untuk melancarkan serangan terakhirnya. Langkah itu akan merusak bahkan seorang kaisar puncak, menghancurkan bagian dari tubuhnya yang tidak dapat mati. Dia kemudian akan membutuhkan puluhan juta tahun untuk pulih. Menggunakan gerakan itu sekali menghabiskan 1 miliar permata nila. Apakah itu layak? Chiweika ragu-ragu. 1 miliar permata nila. Ini adalah jumlah yang sangat besar bahkan untuk seorang kaisar, seseorang tidak tahan untuk menggunakan sebanyak ini hanya dalam satu pertempuran. Banyak kaisar lebih suka mengorbankan 5% dari tubuh abadi mereka dan tidak kehilangan jumlah seperti itu. Apakah itu layak? Sementara Chiweika ragu-ragu, binatang bertanduk emas yang telah menerima 9 serangan akhirnya meledak. 81 dewa, HMPH, setelah 9 serangan berturut-turut energinya akan habis. Butuh beberapa saat agar energinya terisi kembali untuk menyerang lagi. Binatang itu melirik 81 dewa yang jauh. Saat melepaskan serangan ke-9 mereka, energi mereka telah mencapai tingkat yang sangat rendah. Pada saat ini, energi yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalamnya dari luar angkasa. Mata binatang itu bersinar dengan kegilaan. Kesempatanku telah datang. Alina, menguasai. Perintah 1 juta Raja Lapis Baja Harimau untuk melakukan serangan gabungan, serangan terkuat dan menerobos ruang ungu ini. Ini adalah ruang yang dibentuk oleh 9 piramida itu, pilih saja satu dan serang. Luo Feng memerintahkan ratu serangganya Alina ke dalam dunia internalnya. Ya Tuan, ucap Alina dengan hormat. Gemuruh, sejumlah besar serangga yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar binatang bertanduk emas itu. Setiap Raja Lapis Baja Harimau tingginya sekitar 26 meter, dan mereka ditutupi baju besi tebal. Tubuh jahat merah gelap mereka mengeluarkan energi yang menakutkan. Sebuah kabur dari 1 juta Raja Harimau Lapis Baja muncul, dan mereka semua persis sama. Di inti pasukan serangga adalah sarang induk klan serangga berdiameter 1 km. Weng,
Jutaan Raja Lapis Baja Harimau menjulurkan cakar mereka. Cahaya yang menyilaukan berkumpul di ujung cakar mereka, jutaan prajurit tampaknya terhubung oleh jiwa mereka. Sebenarnya mereka semua dikendalikan oleh satu ratu. Secara bersamaan mengendalikan 1 juta bak, meskipun tidak bisa melakukan serangan yang diresapi hukum, itu masih bisa melakukan serangan presisi. Klan serangga, ini klan serangga. 1 juta serangga tuan sektor, dan Raja Lapis Baja Harimau. Cepat, istirahat. Ciweika yang jauh langsung bingung. Satu serangan gabungan oleh 1 juta raja, itu sangat menakutkan. Serangan gabungan oleh 1 juta serangga Lord Sektor normal bisa sangat melukai Kaisar Puncak. Tentu saja itu harus mengenai terlebih dahulu, para kaisar tidak bodoh, mereka semua bisa menghindar dan melarikan diri. Oleh karena itu, biasanya 1 juta tentara yang kuat baik sebagai ancaman, dan berguna dalam pertempuran tentara, bagaimanapun melawan seorang kaisar. Itu terlalu sulit untuk dipukul. Namun tidak ada yang bisa menyangkal kekuatannya. Dan 1 juta raja dibandingkan dengan 1 juta raja sektor normal, kekuatannya jauh lebih kuat setidaknya puluhan kali lipat. Bahkan seorang kaisar puncak mungkin akan kehilangan 50-100% dari tubuhnya yang abadi. Artinya, ada kemungkinan seorang kaisar puncak jatuh. Ini adalah kekuatan 1 juta raja serangga. Tentu saja, persyaratannya adalah, itu harus mengenai